Halo teman-teman semua, kita masih berada pada bab 2 yang berjudul Strategi. Uang terkumpul, uang terpakai, uang disimpan. Namun kita akan memasuki subbab yang kedua yang berjudul Menumpuk uang dengan menabung. Efek dari compound interest adalah rahasia yang melampaui aturan sehari-hari. Seperti ampuhnya sihir yang diberikan oleh waktu kepada kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita berbicara tentang tabungan. Tetapi sesungguhnya tidak tahu benar apa arti dari menabung dan tidak mengerti apa pentingnya menabung. Tabungan adalah hal yang begitu penting, sama seperti manusia, kehidupan, alam, udara, dan air. Sayangnya, hal itu diutarakan secara biasa-biasa saja, sehingga orang-orang tidak mengerti betapa berharganya tabungan bagi kehidupan kita. Pertama-tama, mari kita telusuri arti dari tabungan. Singkatnya, tabungan adalah kumpulan dari uang pendapatan yang tidak digunakan. Arti lebih luasnya adalah deposit yang terkumpul dari uang dasar yang menghasilkan bunga dalam jangka waktu panjang. Ciri khas terbesar dari tabungan adalah tidak ada sama sekali risiko yang bisa mengenai uang modal atau dasarnya. Ini poin yang sangat penting. Karena tidak ada resikonya itu, masyarakat mengumpulkan keping demi keping uang untuk menghasilkan modal berinvestasi. Itulah peran terbesar dari tabungan. Tetapi akhir-akhir ini di bank seringkali muncul bank run yang mengakibatkan risiko kebangkrutan. Adanya jenis pendanaan atau fund yang mengalokasikan sebagian besar dana ke deposit bank pun tidak membuat orang yang mendaftar ke program investasi perbankan bisa dengan tenang melepaskan dananya begitu saja. Karena itu, penting sekali untuk mengetahui jenis produk finansial secara mendasar ketika kita memilih produk tabungan. Tentu saja, yang dinamakan produk tabungan memiliki perbedaan yang jelas dengan produk finansial lainnya. Tabungan berfokus pada keuntungan dari tabungan dan bunga. Produk pendanaan berfokus pada investasi. Sedangkan asuransi bertujuan untuk mengurangi risiko terhadap bahaya. Berbagai jenis produk tersebut harus dibedakan dengan jelas. Namun, sekarang ini banyak produk finansial dari hasil penggabungan beberapa produk. Hal ini membuat konsumen kesulitan untuk membedakan apakah ini produk untuk menabung, investasi, atau mengurangi risiko. Karena itu, diperlukan pengetahuan finansial untuk membedakan tabungan atau investasi dengan asuransi. Mari kita mengenal lebih jelas arti dari tabungan dan menelusuri beberapa jenis risiko. Pada masa suku bunga tinggi, menabung di bank dapat memberikan efek yang baik untuk mengumpulkan uang. Namun, di masa dengan suku bunga yang rendah, sangat sulit untuk bisa mengumpulkan uang hanya dengan menabung di bank. Era mengumpulkan dengan menabung sudah berakhir. Zaman sudah berubah dari era menabung menjadi era berinvestasi. Menabung cenderung aman, dan investasi diikuti dengan risiko. Namun, di era dengan suku bunga yang rendah, mau tidak mau kita harus berinvestasi meski ada risiko. Zaman sekarang, kita tidak bisa hidup hanya dengan mencari aman dan menyimpan uang di bank. Sekarang, kita memasuki era kapitalisme ketika suku bunga makin rendah, jumlah uang yang beredar makin banyak, dan nilai dari mata uang makin rendah. Berbeda dari zaman dulu, sekarang kita lebih memerlukan produk investasi yang lebih banyak untuk bisa mengumpulkan banyak penghasilan dari investasi. Maka dari itu berbeda dengan sebelumnya. Sekarang kita harus lebih menguasai produk investasi dibandingkan produk tabungan yang populer pada zaman suku bunga masih tinggi.
Namun sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu jenis-jenis tabungan beserta dengan fungsinya. Biasanya kita mengenal 3 jenis tabungan bank. Pertama, tabungan biasa. Kedua, tabungan berjangka. Ketiga, tabungan berencana atau installment saving. Pertama, tabungan biasa. Tabungan biasa adalah tabungan di bank di mana kita bebas melakukan deposit dan pemakaian. Biasanya bunga dari tabungan ini di bawah 1%. Tabungan jenis biasa ini hanya digunakan semata-mata sebagai penyimpanan uang. Kedua, tabungan berjangka. Tabungan jenis ini memberlakukan pelarangan pengambilan dana pada periode tertentu, dan bunga ditentukan sesuai dengan periode penyimpanan uang tersebut. Ketiga, tabungan berencana atau installment saving. Tabungan jenis ini adalah tabungan dengan cara penyimpanan sejumlah uang setiap bulannya dan pada tanggal jatuh tempo akan uang yang dibayarkan sesuai dengan jumlah yang disepakati pada perjanjian awal. Tabungan jenis ini memungkinkan kita untuk menabung serta menghemat secara bersamaan. Tabungan ini memungkinkan kita merasakan efek bunga majemuk atau compound interest. Tabungan berencana ini adalah produk representatif yang memungkinkan kita untuk dapat mengumpulkan uang dengan menggunakan efek bunga majemuk. Istilah bunga majemuk pada awalnya dimulai dari istilah ekonomi yang digunakan oleh bank. Ada 2 cara untuk menghitung bunga bank. Yang pertama adalah metode bunga tunggal atau simple interest. Dan yang kedua adalah metode bunga majemuk. Bunga tunggal atau suku bunga biasa adalah cara menghitung bunga hanya dengan uang pokok tanpa menambahkan bunga dari periode sebelumnya. Sebaliknya, metode bunga majemuk memberikan bunga kepada uang pokok di setiap akhir periode tertentu dan menjadikan total jumlah gabungan uang pokok dan bunga tersebut menjadi tumpukan nilai pokok untuk periode berikutnya. Orang-orang memikirkan prinsip uang hanya dengan menerapkan prinsip bunga tunggal. Tapi itu tidak benar. Prinsip bunga majemuk ini tidak hanya berlaku pada prinsip uang, tapi juga pada prinsip kehidupan. Prinsip bunga majemuk bagaikan keajaiban bagi kehidupan kita, karena bunga yang tak terlihat akan terus menumpuk dalam tabungan pokok kita. Orang yang memiliki pengetahuan tentang ekonomi yang baik pasti memahami bahwa bunga yang tak terlihat dan terus menumpuk di uang pokok itulah yang menentukan hidup kita. Jadi, prinsip ini amatlah kental dengan logika aritmatika dan keajaibannya melebihi konsep yang kasat mata. Prinsip bunga majemuk ini menghasilkan efek yang tidak kasat mata. Pada dasarnya, manusia lebih percaya pada hal yang bisa dilihat dengan mata. Namun nyatanya, prinsip yang bisa membawa kita kepada kesuksesan adalah prinsip yang satu ini. Orang kaya adalah mereka yang memahami prinsip ini dengan baik. Segala kejadian di dunia ini memiliki 2 sisi. Artinya, prinsip ini tidak hanya bisa melipat gandakan sisi baik, tapi juga bisa melipat gandakan sisi buruk. Hal buruk akan dilipat gandakan menjadi hal buruk juga. Kebiasaan olahraga, membaca, kemampuan akan sesuatu adalah contoh yang bisa digandakan ke arah positif. Sebaliknya, minum alkohol, merokok, dan keserakahan bisa digandakan ke arah yang lebih negatif. Kita harus mengarahkan hidup agar bisa menumpuk hal-hal positif. Ada 3 tipe orang yang disebut orang yang kuat. Orang yang berhasil diet, orang yang berhasil berhenti merokok, dan yang ketiga, orang yang mampu berhenti minum alkohol. Mengapa tipe orang tersebut disebut sebagai orang yang kuat? Alasannya adalah karena di dalam rokok, minuman keras, dan makanan terdapat godaan luar biasa
yang hampir pasti akan menjadi kebiasaan. Diet berarti mengubah kebiasaan pola makan, yang berarti mengubah kebiasaan hidup sehari-hari. Berhenti merokok berarti harus menghentikan kebiasaan yang berkaitan dengan keseharian. Berhenti minum berarti menghentikan kebiasaan yang berhubungan dengan waktu dan hubungan sosial. Kebiasaan terbentuk dari hasil kumulatif. Mengubah kebiasaan buruk dan mengalihkannya menjadi kebiasaan baik adalah hal yang sangat sulit. Di usia yang sudah lebih dari 40 tahun ini, aku menghentikan kebiasaan buruk yang berkaitan dengan rokok, alkohol, dan makanan. Di satu sisi memang aku ini orang yang sulit diajak bekerja sama. Tapi di sisi lain, aku adalah orang yang mampu menciptakan efek kebiasaan baik. Aku tahu bahwa manfaat dari pengulangan atau penumpukan adalah sesuatu yang melampaui hal yang terlihat di kehidupan sehari-hari. Semua yang aku capai adalah hasil dari efek pengulangan atau penumpukan. Bahkan, bisa berjalan dan berlari pun merupakan hasil pencapaian setelah berulang-ulang jatuh bangun. Berjalan juga sebuah hasil pengulangan langkah kaki. Menulis juga hasil dari pengulangan latihan menulis huruf demi huruf, satu demi satu. Hal terpenting untuk bisa membuat tangga menuju kesuksesan adalah menyadari bahwa semua hal terbentuk dari pengulangan hal positif atau negatif. Kalau ingin menjadi orang kaya, yang penting kita harus tahu prinsip penumpukan ini. Hal kecil pun juga bisa berkaitan dengan prinsip ini. Apalagi untuk hal yang besar. Tidak usah diragukan lagi bahwa semua itu pasti terjadi karena prinsip penumpukan. Kita ambil contoh seorang mahasiswa yang sedang belajar bahasa Inggris. Kita bandingkan mahasiswa yang belajar 2 jam per hari selama 5 hari dengan siswa yang belajar dalam 1 hari penuh dengan total 10 jam. Periodenya sama-sama 1 tahun. Bila dihitung dengan menggunakan bunga tunggal, keduanya sama-sama menghasilkan total 520 jam setahun. Lain halnya bila dihitung dengan metode bunga majemuk, ada bunga 10% di tiap jam belajar. Apabila 2 jam per hari waktu belajar dihitung menggunakan metode ini, dalam 1 tahun akan diperoleh 1085 jam. Sebaliknya, apabila total belajar 10 jam dipadatkan menjadi 1 hari saja, maka total jamnya dalam setahun adalah 653 jam. Perbedaan yang tercipta adalah 432 jam. Ada juga perbedaan dalam kemampuan konsentrasi. Kita akan lebih mudah berkonsentrasi selama 2 jam dibandingkan bila harus fokus belajar 10 jam dalam sehari. Pada akhirnya, cara belajar yang lebih efektif adalah yang konsisten selama 2 jam per hari. Inilah prinsip dari bunga majemuk dalam belajar. Kita pun lebih baik belajar dengan konsisten setiap hari daripada memadatkan waktu belajar dalam sehari. Dengan cara itu, kita bisa mencapai target belajar dengan prinsip penumpukan. Sama halnya dengan uang. Apabila kita bandingkan orang yang mengumpulkan 2 juta won per bulan dengan yang hanya mengumpulkan sekali untuk setahun sebanyak 24 juta won, dalam 10 tahun, perbedaannya akan mendekati 2 kali lipat. Itu adalah penggambaran pentingnya kita membuat efek penumpukan rutin dengan periode waktu yang lebih pendek. Orang yang bisa mengumpulkan 2 juta won per bulan adalah orang yang sudah berhasil membentuk kebiasaan tentang pengumpulan uang. Efek dari penumpukan adalah keajaiban yang diciptakan oleh waktu. Keajaiban seperti uang yang akan terus menumpuk dengan bunga apabila secara konsisten dikumpulkan setiap hari atau setiap bulan. Karena itu, penting sekali untuk memiliki pendapatan tetap. Dan tidak hanya itu, lebih penting lagi untuk menghemat uang itu agar bisa ditabung. Ini adalah prinsip ekonomi dalam mengumpulkan uang.
menggulung uang dari jumlah yang tetap secara konsisten, dan dari situ akan dengan sendirinya terbentuk tumpukan yang kokoh. Pahamilah prinsip bunga majemuk dan pergunakan sebaik-baiknya. Ingatlah selalu cara ajaib ini untuk bisa sukses dalam belajar maupun keuangan. Aku mencintaimu, anakku. Ini adalah akhir dari subbab kedua yang berjudul menumpuk uang dengan menabung, yang ada pada bab kedua yang berjudul strategi uang terkumpul, uang terpakai, uang disimpan. Selanjutnya kita akan memasuki subbab yang ketiga yang berjudul pengeluaran yang menjaga uang.